kali ini ya. Ketemunya di sini jadinya ya. Iya, ketemu di sini. Sobat Investor, Coach William ini salah satu coach yang tempat saya belajar trading saham dulu. Pertama kali waktu mau buka sekuritas. Nah, Sobat Investor jangan melewati kesempatan yang ingin bertanya-tanya ya. Nah, Coach William langsung aja nih kita ke pertanyaan ya. Untuk sebagai awal pembuka, sebenarnya gimana sih prediksi indeks harga saham gabungan dalam seminggu ke depan? Oke, yang pasti ya kalau misalnya kita lihat kan tren yang perlu kita lihat adalah bagaimana investor asing itu lagi doyan ya jajan sama saham-saham yang ada di Indonesia ya. Kita udah melihat siklus ini selama sebulan terakhir bagaimana net inflow dari asingnya cukup keras gitu ya, bahkan pernah mencapai 1 triliun rupiah, 1 triliun rupiah per hari gitu. Jadi kita lihat dengan adanya potensi capital inflow tersebut, kemungkinan besar selama sepekan ini ya tentu dugaan kita indeks kita masih akan cenderung menguat gitu ya. Dan kalau kita tanya kenapa sih investor asing masih mencatatkan net inflow gitu ya, dan itu ternyata ada pengaruhnya dengan kenaikan harga komoditi yang bisa kita lihat harga komoditi batu bara masih menguat, harga nikel masih menguat, dan semua harga komoditi masih menguat gitu. Jadi kalau kita lihat secara sekilas, kemungkinan besar sih trennya untuk selama sepekan ini masih bakal menguat seiring dengan adanya capital inflow itu sendiri, Nadine. Oke, menguatnya indeks harga saham gabungan ini kira-kira bisa mencapai tertingginya nggak at time high-nya nih Mas William? Sementara kan walaupun tadi pagi kita melemah ya penutupannya ya, tapi sudah Ya, mendekati ya. titiknya, itu bagaimana? Kalau mencapai all time high sih, aku personally sih berpikir tidak mungkin besar sih nggak tercapai ya. Tentu kita kan saat ini sedang mengantisipasi juga melihat adanya dampak risiko ekonomi dari kenaikan BBM dan juga itu bisa mendorong inflasi gitu ya. Jadi sebenarnya tentu kita sejauh ini memang market kita itu lebih di-drive sama inflow asing, tetapi kalau kita bicara makro, kita perlu antisipasi adanya potensi koreksi dari ini ya dari faktor kenaikan harga BBM yang sebenarnya itu berdampak pada kenaikan inflasi gitu. Jadi meskipun indeks kita diekspektasikan bakal menguat seiring dengan adanya capital inflow tentu, tetapi di sisi lain ada juga risiko yang harus diantisipasi dari kenaikan inflasi sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat hal ini yang mendorong indeks kita tuh mungkin lebih cenderung menguat tetapi nggak terlalu menguat signifikan ya, mungkin menguat ke sideways lah lebih tepatnya gitu, Nadine gitu. Jadi memang itu yang harus kita antisipasi ya dengan adanya faktor kenaikan inflasi tadi dengan adanya kenaikan harga BBM seperti itu. Oke, siap Coach. Nah Coach, kita kan hari ini ngebahas adanya kenaikan tarif ojol ya. Bagaimana nih analisa terhadap kinerja saham GoTo saat ini? Kalau kita lihat ya secara kinerja ya, tentu kan Goto ya teman-teman pada tahu ya kalau misalnya kita lihat di semester 1 kemarin Goto masih merealisasikan rugi bersih gitu ya, dan kalau misalnya kita lihat tentu kemungkinan besar sampai akhir tahun juga masih rugi bersih gitu ya. Terus yang kedua, kita melihatkan memang akhir-akhir ini ada beberapa berita bahwa bukan kemungkinan ya, tapi sudah pasti tarif ojol sudah akan dinaikkan ya. Spesifiknya sih nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya di Google gitu ya. Tapi tentu dengan adanya kenaikan tarif ojol ya, kita melihat bahwa ini salah satu hal yang positif sebenarnya ya bagi kinerja saham, bagi ini ya top line dari Goto. Kenapa? Karena dengan adanya kenaikan tarif tersebut itu bisa sedikit mengurangi dampak dari kenaikan harga BBM yang diterima oleh para driver gitu ya, karena kan kalau sebagai gambaran kan tarif kenaikan BBM ini kan memiliki porsi yang besar ya terhadap mekanisme tarif gitu ya. Jadi dengan adanya kenaikan tarif tentu itu bisa membuat adanya membuat kenaikan harga BBM itu bisa di pass on terhadap kenaikan tarif, dan itu bisa berdampak secara bagus lah bagi kinerja top line dari Goto sendiri. Tetapi ya meskipun positif, di sisi lain kan tentu kita lihat ya, mungkin teman-teman menyadari bahwa kalau misalnya tarif naik, tentu kan demand berpotensi bakal turun gitu. Jadi biasanya orang akan fleksibel menggunakan naik Gojek, tetapi karena tarifnya naik, otomatis dari yang frekuensinya 5 kali mungkin turun jadi 2 kali, mungkin turun jadi 1 kali gitu dalam sepekan gitu. Jadi memang meskipun bagus, tetapi itu bisa berdampak pada penurunan volume ya, volume transaksi pengantaran Goto itu sendiri gitu. Jadi kita pikir tentu kalau misalnya kita bilang apakah kenaikan tarif ojol bisa berdampak positif ke ojol,
berdampak tetapi nggak terlalu signifikan. Bahkan kita pikir sama aja gitu. Karena apa? Karena sekali lagi ya, meskipun secara top line bakal terdampak, tetapi ya volumenya bakal turun. Karena orang akan berpikir 2 kali, 3 kali untuk naik transportasi online. Gitu. Jadi kita pikir itu pertama dampaknya gitu ya. Dan yang kedua tentu secara bisnis ya, secara makronya gitu ya. Teman-teman kan harus melihat bahwa Goto ini selama ini kan disupport oleh adanya pendanaan ya. Pendanaan dari apa? Dari beberapa capital venture gitu ya, dari beberapa investor yang sejauh ini selama ini mereka itu kan lagi banjir likuiditas. Ya, ini mungkin kita agak sedikit flashback tahun 2020 di mana US itu kan mengeprint uang secara besar-besaran gitu. Jadi uang-uang ini lari ke arah startup, termasuk salah satunya adalah startup Goto itu sendiri. Nah, dengan kondisi saat ini di mana pemerintah Amerika Serikat sedang melakukan tapering gitu ya, itu kan membuat beberapa capital venture kan sudah mulai mempertimbangkan untuk memperkecil ini ya likuiditas di pasar dengan cara apa? Dengan cara mereka mengurangi dananya dan menempatkan dana tersebut ke beberapa aset yang dikira lebih aman gitu ya. Jadi itu membuat kemungkinan besar likuiditas di pasar akan turun dan itu bisa berdampak ke bisnis Goto yang sejauh ini sangat mengandalkan dari likuiditas dari capital venture itu sendiri gitu. Jadi kalau saya kita lihat di sisi negatifnya tentu dengan adanya faktor kenaikan harga BBM, tentu kan teman-teman tahu ya arahnya kemana ya. Kalau harga BBM naik, pasti inflasi naik. Kalau inflasi naik, tentu Bank Indonesia akan menaikkan tarif BI rate. Ya kalau misalnya BI rate bakal naik, The Fed bakal naik, tentu likuiditas di pasar akan mengecil. Nah ini yang menjadi risiko yang kita pikir akan menjadi yang harus diantisipasi oleh Goto. Kalau misalnya likuiditasnya turun, Goto mungkin harus mengandalkan operasional secara mandiri ya untuk menjalankan bisnisnya yang kita tahu sama-sama bahwa Goto sendiri masih mengalami kerugian seperti itu. Untuk sentimen sama negatifnya. Oke, baik. Jadi itu tadi dampak negatif dan positifnya dari tarif ojol ataupun emiten saham Goto ya, Mas William ya. Nah, Mas William, atas respon pasar sendiri nih menghadapi dampak-dampak tersebut, kira-kira harga di emiten sahamnya ini untuk sementara akan mengalami pelemahan atau penguatan atau bagaimana nih atas dampak tersebut? Kalau kita lihat sih seharusnya dampaknya pelemahan ya. Kita bisa melihat selama pasca kemarin pemerintah menaikkan tarif BBM gitu ya, teman-teman bisa melihat indeks sektor transportasi dan logistik ya atau Translog itu mengalami penurunan ya. Spesifiknya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya dari data IDX sendiri ya, bagaimana kalau saya kita ukur secara weekly aja itu semua rata-rata saham di sektor transportasi sudah mengalami penurunan gitu. Jadi kita pikir ini salah satu respon ya dari kenaikan harga BBM yang membuat sektor-sektor transportasi ataupun logistik harus menaikkan tarif mereka yang sebenarnya kalau kita lihat dalam jangka panjang itu bisa berdampak pada penurunan volume aja sih, Nadine, seperti itu. Oke, baik. Nah, Mas, bagaimana juga nih imbas kebijakan ini terhadap emiten taksi Argo? Apakah kebijakan naik tarifnya ojol ini bawa berkah untuk kinerja emiten Bird, taksi, atau lainnya? Itu kan secara nggak langsung kompetitor yang tidak mirip ya, seperti itu. Ya, sebenarnya ya di sisi positif sebenarnya kita melihat bahwa dengan adanya kenaikan tarif ojol, kan, artinya kan gap selisih antara tarif ojol dengan tarifnya Bluebird kan semakin tipis ya. Jadi ketika orang sebelumnya mengandalkan ojol karena tarifnya sangat murah, sekarang tuh kan dengan adanya kenaikan tarif ojol udah lebih bersaing lah gitu ya, gapnya nggak terlalu jauh gitu. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa dari sisi lain Bluebird pun ataupun emiten lain pun yang bergerak di segmen transportasi juga ikut mengalami penyesuaian tarif gitu ya. Tentu itu membuat akan ada lagi disparitas antara harga ojol dan juga harga tarif dari Bluebird sendiri. Jadi kalau misalnya kita pikir sama aja gitu ya. Dan sebenarnya ya kalau misalnya kita lihat dampak dari kenaikan tarif ini ya secara tidak langsung itu membuat orang akan mengurangi exposure mereka untuk mobilitas yang terlalu berlebihan gitu ya. Artinya apa? Artinya biasanya selama ini orang ada yang weekend bakal pergi ke mall atau pergi ke beberapa tempat wisata gitu ya sebelum kenaikan BBM. Nah, dengan adanya kenaikan harga BBM, orang akan mengurangi aktivitas mereka gitu ya karena berpikir bahwa ya tentu biaya transportasi sudah semakin mahal gitu. Jadi kalau misalnya kita pikir sebenarnya kenaikan tarif ini nggak akan menguntungkan bagi apapun sektor jenis transportasi karena tentu itu akan mengakibatkan adanya penurunan volume pengantaran ya ataupun volume penjualan atau pendapatan dari bisnis transportasi itu sendiri, Nadine.
Oke, jadi sebenarnya kenaikan tarif ini ataupun sebenarnya BBM sih ya, Coach William ya, yang akan Ya. menaikkan harga tarif-tarif semua transportasi ya. Jadi secara nggak langsung seperti Bird, taksi, sama aja dengan GoTo yang akan menarifkan tarifnya sendiri ya, Coach William ya. Iya, betul, betul. Begitu. Oke, siap. Mas, kenaikan tarif kan juga berlaku tuh untuk bus ya. Untuk bus, apakah ini juga berpengaruh pada kinerja emiten saham LRNA, WH, dan lainnya? Pasti ya, pasti kita lihat pokoknya semua yang tergabung pada segmen sektor transportasi, logistik, ya baik itu mobil, baik itu transportasi Bluebird, taksi seperti Bluebird, taksi seperti logistik, seperti juga kita lihat transportasi seperti Lorena, pasti semua akan terdampak ya karena mereka kan selalu menggunakan mekanisme harga BBM dalam hal pengaturan tarif. Ya sebagai gambaran ya, kalau misalnya kita lihat ya kan kenaikan tarif Pertalite sama solar kan itu naiknya sekitar 30 sampai 32%. Artinya kalau misalnya hal ini terjadi tentu emiten-emiten transportasi dan logistik juga harus menyesuaikan tarif mereka setidaknya menyamai kenaikan dari harga Pertalite itu sendiri sama solar at least sekitar 30 sampai 32%. Nah, masalahnya adalah apakah kenaikan sebesar 30% ini mampu diterima oleh industri ataupun buat beberapa industri lain yang selama ini bergantung sama transportasi ini ya, logistik dan juga transportasi online. Atau lebih spesifik adalah apakah kita sebagai pengguna Gojek gitu ya ataupun Grab mampu menerima adanya kenaikan sekitar 30% tarifnya dari sebelumnya setelah harga BBM naik. Kan ini membuat orang akan berpikir berulang-ulang kali ya, akan kembali berpikir 5 kali atau 10 kali, mungkin berkali-kali untuk melakukan transportasi yang berlebihan lah, untuk wisata, untuk berkunjung ke mall dan sebagainya gitu. Jadi kita pikir semuanya itu pasti bakal berdampak termasuk dari segmen bus akap sendiri ya, transportasi taksi, bus akap ataupun logistik semua pasti terdampak begitu. Oke, Nanti. jadi rata-rata yang ada kena mengenanya dengan BBM itu pasti semuanya terdampak ya Mas William ya. Apakah seperti emiten-emiten Univier seperti itu terdampak juga nggak Mas? Untuk karena kan supply chain-nya menggunakan BBM juga tuh. Itu seperti itu bagaimana Mas William? Nadia seperti sama apa tadi? Agak keputus tadi. Unilever. Oh, Unilever, ya, ya. Ya, makanya sebenarnya begini ya, kita kan sedang berbicara tentang sektor yang terdampak ya dari kenaikan harga BBM ya. Ini sebagai sedikit yang flashback ya, bahwa kalau misalnya kita bicara sektor yang terdampak dengan adanya kenaikan harga BBM, kita berani bilang semua sektor pasti terdampak, semua. Yang sekarang yang kita perlu pikirkan, yang sekarang kita ingin diskusikan adalah siapa sektor yang terdampak langsung sampai tidak langsung gitu Yes. ya. Kalau yang tidak langsung semua terdampak, termasuk sektor manufacturing, sektor consumer goods, sektor apapun itu pasti terdampak. Tetapi yang itu kita pikir tuh bakal indirect gitu ya, dia tidak akan langsung dampak karena kemungkinan besar kita lihat dampak itu baru akan terasa 1 sampai 3 bulan ke depan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang direct tadi ya, kita bisa melihat sektor transportasi pasti bakal terdampak langsung ya. Nah ini sebagai catatan ya, kita pikir sektor yang terdampak langsung adanya kenaikan harga BBM yang pertama tentu transportasi ya, tadi kita sudah bahas panjang lebar. Yang kedua pastinya sektor retail ya. Sektor retail ini adalah yang berkaitan sama apa, seperti kayak barang-barang kayak kebutuhan baju, smartphone, ataupun kebutuhan rumah tangga gitu ya. Kenapa? Karena sebelumnya orang kan punya anggaran ya untuk belanja baju, tapi ketika tarif naik, tarif ojol naik, tarif transportasi naik, tentu mereka akan mengurangi kebutuhan yang dianggap kebutuhan tersier ya. Kita nggak bilang semua masyarakat, tapi sebagian besar gitu. Jadi kita pikir sektor itu pasti terpengaruh. Yang ketiga juga pastinya sektor yang berpengaruh itu secara langsung adalah sektor teknologi ya, termasuk saham yang tadi kita bahas. Nah, kalau gitu saham apa yang tidak terdampak langsung? Nah, ini pertanyaan menarik. Yang tidak terdampak langsung tentu kita berani bilang semua sektor pasti akan berdampak secara tidak langsung oleh kenaikan harga BBM. Kenapa? Karena harga BBM ini ya, Nadia, ini sebenarnya memiliki faktor keinflasi sebesar 0,5%. Artinya sektor transportasi ini sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan kehadirannya ojek online gitu. Jadi tentu kenaikan harga BBM ini akan mempengaruhi bagaimana spending masyarakat ke depannya, terutama di daerah perkotaan yang selama ini mengandalkan ojol ya dalam hal kebutuhan sehari-hari, baik itu menggunakan ke kantor ataupun mungkin GoFood ataupun apapun itu ya, ataupun GoSend dan sebagainya. Jadi
tentu kenaikan harga BBM secara tidak langsung akan mempengaruhi semua sektor. Kenapa? Karena itu mempengaruhi pertama spending masyarakat kita akan melambat. Jadi kalau udah melambat pasti semua sektor akan terdampak gitu ya. Jadi kita pikir menyambung ke pertanyaan tadi di awal, bagaimana dampaknya dengan Unilever gitu ya. Kita pikir tentu Unilever pasti akan terdampak, tetapi tidak akan langsung terdampak, tapi perlahan bakal terdampak. Kita pikir rasa-rasanya sih cepat atau lambat 3 bulan kemudian kita lihat ada kemungkinan dampak dari kenaikan harga BBM di bulan September ini baru mulai terasa di sektor consumer goods dan semua sektor lainnya gitu, Nadine. Oke, jadi secara nggak langsung semua emiten saham ini sebenarnya terdampak ya Mas William ya. Nah, Ya. cuman dari ini kan baru awal-awal kenaikan BBM, kira-kira gejolaknya ini sampai berapa lama ke depan nih Mas William? Sampai benar-benar emiten atau perusahaan-perusahaan yang terkena dampaknya bisa menyesuaikan? Oke, pertama gini ya, kalau ukurannya kita melihat dari IKK dulu ya. IKK kita atau indeks keyakinan konsumen kita memang sampai per bulan Juli masih positif ya, masih di level 120-an kalau nggak salah gitu ya. Jadi masih sejauh ini masih aman. Terus tadi pagi juga ada ini ya, tadi pagi juga ada rilis dari data penjualan retail ya. Tapi terus terang aku belum update gitu. Tapi mari kita asumsikan bahwa memang penjualan retail di bulan Juli masih bagus gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi di bulan Juli kan kita belum memprice in adanya kenaikan harga pertalite ya gitu. Jadi kalau saya menurut saya sih kemungkinan besar perlahan akan kita mulai rasakan di bulan September ini ya. Kita akan nantikan indikator-indikator dampak dari kenaikan harga BBM pada apa? Yang pertama pada IKK, inflation, dan juga dengan indeks penjualan retail. Itu menurut saya pribadi merupakan salah satu indikator yang akan kita perlu cermati di bulan-bulan mendatang, termasuk setelah kenaikan harga BBM. Tetapi kalau misalnya kita ukur ya, seberapa lama emiten-emiten bakal merasakan dampak dari harga BBM, ya kita pikir paling cepat 1 bulan, dan paling lama itu sekitar 3 bulan gitu ya. Kenapa? Karena yang tadi ya, kalau misalnya kita lihat sektor transportasi kan mau nggak mau udah terdampak duluan nih. Jadi 1 bulan ini kita pikir udah mulai merasakan dampaknya. Tetapi 3 bulan kemudian itu bakal dirasakan oleh semua sektor. Ini asumsi kami pribadi ya, Nadine ya dari M-Trade sendiri ya. Kami pikir paling cepat itu 3 bulan kemudian kenaikan harga BBM itu terasa bagi semua sektor ya. Semua sektor itu seperti apa? Seperti sektor manufacturing, sektor consumer goods, sektor telco dan sebagainya. Pasti akan terasa, tetapi kita pikir mungkin paling cepat dalam 3 bulan kemudian seperti itu. Oke, baik. Tapi tetap aja membutuhkan waktu untuk penyesuaian bagi perusahaan-perusahaan ya, Mas William ya. Nah, Betul. Mas William, dari tadi kita udah mengenai transportasi ya, ataupun yang berkaitan. Nah, ini sekarang kita mau mengulik tentang saham-saham yang di sektor logistik nih. Secara kan tarif ojol ataupun bus itu kan naik gitu ya BBM-nya. Nah, Ya. apakah ada nanti kemungkinan ongkirnya naik juga untuk penyesuaian atau bagaimana nih pandangan Mas William sendiri? Ya, sebenarnya penyesuaian itu sudah dilakukan ya oleh beberapa sektor di translog ya, transportasi dan logistik ya. Kita melihat kemarin kalau nggak salah taksi Bluebird udah mulai melakukan penyesuaian, lalu juga tarif-tarif Mustangkap ya, seperti yang sudah kita diskusikan tadi ya, Nadine itu sudah mulai melakukan penyesuaian tarif 30% kalau nggak salah ya, mengikuti kenaikan harga BBM Pertalite. Dan juga kita juga melihat beberapa kalau transaksi kalau misalnya bisnis logistik saya belum dapat beritanya ya kalau mereka akan melakukan penyesuaian. Tapi cepat atau lambat ya, kembali lagi seperti penjelasan kita di awal ya, emiten ataupun sektor yang terdampak direct atau langsung oleh kenaikan BBM pasti akan segera melakukan penyesuaian tarif ya, dan kita pikir itu akan relevan ke sektor-sektor transportasi, logistik dan sebagainya. Bahkan kayak Garuda juga kita lihat ya, emiten penerbangan juga sudah mulai melakukan penyesuaian tarif sebelum adanya kenaikan tarif BBM ya, mereka lebih duluan lagi gitu. Jadi tentu ini membuat kita pikir semua saham transportasi pasti sudah melakukan penyesuaian tarif per tanggal setelah pemberitahuan dari harga pertalite itu sendiri. Jadi kita pikir bulan ini bulan krusial ya bagi emiten transportasi dalam hal apa? Dalam hal penyesuaian tarif seperti itu, Nadine. Oke, nah Coach William, kalau misalnya nih ada beberapa emiten terkena dampak langsung ataupun tidak langsung, bagaimana pergerakan mereka secara teknikal nih? Apakah memang yang teknikalnya bagus gitu ya, yang melewati support tetap akan rally atau akan terdampak juga nih karena berita-berita seperti itu, terutama yang Ya, berdampak secara langsung? oke.
Mungkin ya kalau kita bicara secara fundamental kan tadi sudah kita jelaskan ya, Nadine ya cukup lebar gitu. Tapi memang secara teknikal tentu kalau kita lihat kan indeks sektor transportasi kan udah mulai turun banyak ya. Yang sudah seperti yang sudah kita diskusikan di awal bahwa per tanggal 2 kemarin 2 September sampai per hari ini indeks sektor transportasi dan logistik sudah turun lumayan setelah kenaikan harga BBM.